tahun akademik 2025-2026 kita memiliki tema besar, yaitu berakar di dalam Kristus, rooted in Christ. Kita adalah suatu institusi perguruan tinggi, tapi bukan cuma institusi perguruan tinggi, bahkan bukan cuma institusi perguruan tinggi Kristen, institusi perguruan tinggi Kristen yang didirikan oleh Sinode GRII. Maka di sini saya mengingatkan sekali lagi, iman adalah suatu hal yang sangat penting sekali. Encounter dengan firman Tuhan adalah suatu hal yang sangat penting sekali yang akan dipentingkan oleh institusi ini. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, di dalam diri Paulus kita menemukan betul-betul ini seperti seseorang yang terobsesi. Yang menarik adalah bagaimana di dalam bagian ini muncul satu kata yang muncul 3 kali. Yang di dalam terjemahan LAI saudara menemukan sebagai anggap, tetapi sebetulnya terjemahan yang lebih tepat itu adalah hitung. Nah, saudara, begitu saudara ngomong menghitung, itu berarti ada pertimbangan di sana, berarti ya bukan pokoknya. Ya, dan Paulus seperti ini bukan cuman setelah dia bertobat, ya, tetapi bahkan sebelum dia bertobat. Herannya ya, prinsip hidupnya itu sama. Hitung baik-baik, eksekusi dengan segala kesungguhan. Saudara tahu ya, Paulus orang Farisi. Ya, orang Farisi berarti seseorang yang terobsesi dengan perjanjian lama. Ulangan pasal 21 ayat 22 dan 23. Barang siapa matinya digantung, termasuk disalib, berarti itu adalah orang yang terkutuk. Sekarang ada sebagian orang Yahudi mengatakan, enggak kok, yang digantung di atas kayu salib itu sebetulnya bangkit, kemudian menjadi juru selamat. Wah, ini penistaan agama ini. Sampai kemudian dia bertemu dengan Kristus di dalam perjalanan di Damaskus. Waduh, ini adalah sesuatu perubahan paradigma ya. Ya saudara, menariknya ya, Paulus tidak membuang perjanjian lama. Dia juga bukan, ya wis pokoknya lah. Lo kan sepertinya tidak nyambung, ya tidak apa-apa lah pokoknya. Saudara, tidak. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 22. Paulus membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan bagaimana cara Paulus membuktikan? Bukan membuktikan dulu saya buta, sekarang saya bisa melihat gitu ya. Itu bukti Yesus Tuhan. Bukan hanya itu, dia membuktikan itu dari Alkitab. Dia melihat kembali perjanjian lama dari perspektif yang baru, dari perspektif Kristus. Dan dia menemukan di dalam kitab Yesaya pasal 53 akan ada Mesias, akan ada juru selamat, penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kamu kira dia kena tulah ya, sampai kamu menganiaya umatnya, padahal dosamu yang ditanggungnya. Sehingga saudara lihat, herankah kita kalau kemudian dia bisa membuktikan dari Alkitab kepada orang-orang sebangsanya? Dan herankah kita kalau kita melihat Paulus terobsesi itu dengan Kristus? Sehingga saudara, kalau saya boleh tanya hari ini, saudara termasuk yang mana ya? Ada nggak di antara saudara yang mempunyai zeal tetapi tanpa pengertian? Aduh, bahaya. Yang sekarang sedang terobsesi tetapi saudara tidak ngitung. Saudara akan menyusahkan diri sendiri, saudara akan menyusahkan banyak orang. Tapi sebaliknya ya siapa di antara saudara hari ini yang hidup ya biasa-biasa saja, belajar ya biasa-biasa saja, kerjakan tugas ya biasa-biasa saja, jadi orang Kristen ya biasa-biasa saja. Saudara, bolehkah hari ini saya mengatakan sayang ya? Sehingga saya bersyukur tema tahun ini rooted in Christ. Bolehkah saudara baik-baik, saudara tidak dipanggil itu pokoknya. Tapi bolehkah ya selama saudara di sini, ya bolehkah saudara hitung baik-baik. Jangan jadi orang Kristen yang nanggung. Ya bolehkah saudara mulai hitung baik-baik. Kenapa saya Kristen? Kenapa saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia itu siapa? Hitung. Dan ketika saudara hitung ya, saudara akan menemukan Yesus lebih dari layak ya untuk kita kejar. Ya, dan makes every sense untuk orang yang semakin dan semakin mengenal Kristus, semakin dan semakin juga terobsesi terhadap Dia.